Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Mendidik. Spesial banget hari ini aku akan bahas terkait dengan formasi PPPK tahun 2022 yang insya Allah jumlahnya sekitar 1 juta lebih dikit gitu ya. Nah teman-teman sekalian yang juga spesial lagi, kali ini aku akan membahas adanya peraturan Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi yang dibahas khusus hari ini adalah terkait dengan guru. Non gurunya bagaimana saya akan singgung sedikit, berapa formasinya juga nanti akan saya sampaikan. Oke, teman-teman sekalian jangan lupa untuk share, untuk komen, untuk like, untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, tanggal 13 Desember 2021, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan di situ membuat surat yang ditujukan kepada gubernur wali kota seluruh Indonesia bahwa di situ tahun 2022 itu akan ada perekrutan formasi P3K guru sebanyak 758.018 orang. Ini 2022. Kemudian perkiraan formasi PPPK non guru yang saya sampaikan tadi, janji saya akan bahas sedikit tentang yang non guru. Non guru pun juga formasinya cukup fantastis juga, hampir 200.000 orang. Kalau dijumlah sekitar 940.000. Kenapa saya bilang 1 juta lebih? Karena ada lowongan atau sisa kuota 2021 yang di situ dimasukkan di 2022. Berapa jumlahnya? Di sini di situsnya Kemendikbud.go.id di situ disebutkan bahwa totalnya kurang lebih untuk guru itu 970.410. Jadi yang awalnya 758 kemudian ditambah kuota 2021 itu menjadi 970.000 sekian. Dan formasi non guru sendiri itu adalah 184.000 orang. Jadi teman-teman yang di situ sekarang berprofesi sebagai guru, maka siap-siap. Karena sebentar lagi P3K ini akan dibuka. Kemudian juga teman-teman yang di situ bukan guru, itu juga harus bersiap-siap. Teman-teman dari tenaga kesehatan terutama, yang bukan tenaga kesehatan pun juga siap-siap. Insya Allah sebentar lagi akan ada jabatan apa saja yang dibuka. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah satu hadiah dari Menpan RB, di mana tanggal 20 Mei beliau menandatangani satu peraturan menteri nomor 20 tahun 2022, dan ini menjadi angin segar bahwa akan ada pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah daerah. Dan tanggal 23 Mei ini diundangkan. Nah, jadi sudah harusnya setiap orang di seluruh Indonesia ini sudah mengetahui. Nah, apa yang menarik, dari 54 pasal di peraturan Menpan RB nomor 20 2022, ada beberapa pasal yang akan saya cuplik di sini, dan ini menurut saya adalah pasal-pasal krusial dan penting sekali untuk teman-teman ketahui. Ini baru banget dan ini informasinya sangat penting. Ini saya akan membahas terkait dengan guru. Jadi tahun 2022 itu akan ada dua formasi, ada dua kategori pelamar. Pelamar yang pertama adalah pelamar prioritas dan pelamar yang kedua adalah pelamar umum. Pelamar prioritas seperti apa? Pelamar prioritas itu ada 3. Prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama adalah di situ yang mendaftar tahun 2021 semua ya ini ya. Dimulai dari apa? THK 2 yang di situ ada syaratnya memenuhi nilai ambang batas. Nah, kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas. Yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Di sini sudah memenuhi nilai ambang batas namun belum diangkat, belum diterima sebagai PPPK tahun 2021. Ini adalah prioritas pertama. Prioritas yang kedua adalah THK 2. Nah,
Ini THK 2 yang lulus ambang batas, yang kedua adalah THK 2. Yang berikutnya adalah prioritas ketiga, di situ adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling singkat adalah 3 tahun atau lebih dari 3 tahun gitu ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, untuk pelamar umum, tadi pelamar prioritasnya sudah saya sampaikan ada 3. Kemudian pelamar umum di situ ada 2. Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Anda yang tidak masuk di prioritas 1 maupun 2 maupun 3, maka Anda bisa masuk kepada pelamar umum. Pastikan teman-teman sekalian, pertanyaan yang biasanya muncul, saya bisa daftar atau tidak? Teman-teman lihat saja, kalau teman-teman memenuhi yang namanya prioritas, nah ini prioritas ya, maka teman-teman di situ bisa mendaftar PPPK 2022. Kalau teman-teman tidak masuk di prioritas, lihat teman-teman apakah di situ mampu atau memenuhi syarat salah satu di antara 2 ini, lulusan PPG maupun yang terdaftar di Dapodik. Kemudian teman-teman yang di situ bisa mendaftar, maka tahapan seleksinya adalah ada 2. Pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Hanya 2 teman-teman sekalian. Administrasi adalah memastikan bahwa teman-teman memang tadi entah prioritas maupun yang pelamar umum. Nah, ini untuk memastikan bahwa teman-teman memang prioritas maupun jalur umum. Kemudian seleksi kompetensi di pasal 31 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini, di situ adalah kompetensi teknis. Ada kompetensi teknis ini pertama ya. Kemudian yang kedua kompetensi manajerial. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural atau sosial kultural. Kemudian berikutnya, seleksi pengadaan PPPKJF guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Jadi tidak menutup kemungkinan ada wawancara di sini. Tapi yang paling penting itu adalah pertama kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural. Itu sangat penting. Sehingga teman-teman sekalian yang di situ berkesempatan untuk bisa belajar dari awal, dari sekarang, ayo belajar. Teman-teman yang ingin mendaftar PGSD, maka pelajari PGSD, pelajari pedagogik. Teman-teman yang mendaftar guru misalkan SMA, matematika, fisika, kimia, biologi, pelajari pedagogik, pelajari di situ kompetensi teknisnya teman-teman, misalkan matematika ya pelajari matematika. Ketika ada di situ pelatihan-pelatihan, ikutlah. Sekali teman-teman ikut serius, insya Allah tidak akan menyesal. Kemudian teman-teman juga pelajari pedagogik. Oke. Pasal 33 menyampaikan bahwa pelamar prioritas wajib mendaftar. Nih, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat mendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi begitu di tempat ngajar yang sekarang, di situ ada formasinya, teman-teman wajib mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat mendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi di rumahnya sendiri, kalau di rumahnya sendiri tidak ada kuota, maka bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Kemudian untuk seleksi pelamar umum teman-teman sekalian dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Kemudian pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan PPPKJF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi sekolah-sekolah yang di situ tidak ada pelamar prioritas, jadi belum diisi, maka teman-teman dari daerah manapun seluruh Indonesia boleh memilih formasi. Misalkan dari Kalimantan bisa memilih Sulawesi, Sulawesi bisa memilih Jawa, Jawa bisa memilih Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya.
Di pasal 35, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi ada dua syaratnya. Syarat yang pertama ini, syarat yang kedua ini. Jadi selain lulus nilai ambang batas juga peringkat teratas. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari kompetensi. Nah, ini ya. Kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Nah, habis itu dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian teman-teman Kemendikbud Go ID ini juga menjelaskan bahwa kenapa saya bilang dari sekarang harus siap-siap untuk persiapan. Kenapa? Karena sudah dianggarkan, diproyeksikan. Di situ teman-teman akan mulai digaji pada bulan Oktober 2022. Kalau sekarang bulan Mei atau sebentar lagi bulan Juni kemudian Juli, Agustus, September, maka tidak sampai 5 bulan teman-teman sekalian, di situ sudah mendapatkan gaji pertama. Bayangkan sekarang teman-teman yang di situ misalkan masih honorer, teman-teman yang di situ masih menjadi belum jadi PPPK, maka tidak sampai 5 bulan teman-teman akan mulai mendapatkan gaji. Dan ini juga sudah di state di suratnya Direktur Jenderal DJPK. Di situ disebutkan bahwa memang sudah dianggarkan bahwa di situ sebanyak 3 bulan dimulai Oktober 2022. Jadi ini formasi 2022 ini sudah dianggarkan, nanti kalau bisa Oktober sudah mulai gajian. So, kira-kira bulan apa pendaftaran? Kalau misalkan tidak meleset, maka teman-teman sekalian, ya kita memang menunggu aturan dari pemerintah ya, pengumuman dari pemerintah. Namun bisa jadi mulai bulan Juni atau paling lambat mungkin Juli 2022 ini sudah keluar pendaftarannya bagaimana, formasinya untuk apa saja, berapa orang, dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya untuk guru, tetapi juga non-guru. Nah, harus bersiap. Oke teman-teman sekalian ya, jadi persiapan sebaik mungkin dari sekarang. Syarat-syaratnya apa, dokumen yang harus disiapkan apa saja, diurus teman-teman sekalian. Ibu saya seorang kepala sekolah di sekolah dasar, di situ ada pegawai yang waktu itu honorer dan ternyata belum terdaftar di Dapodik, belum selesai kuliah dan sebagainya. Ternyata di detik-detik terakhir semua itu angkanya nomornya, nomor induk dan sebagainya ternyata sebenarnya bisa diurus dan akhirnya keluar dan bisa mendaftar pada hari terakhir dan sekarang sudah diangkat sebagai P3K. Tidak ada salahnya teman-teman yang di situ sedang berjuang, misalkan belum clear nomornya dan sebagainya, urus dari sekarang. Tanyakan, kalau memang bisa memungkinkan untuk bisa mendaftar PPPK 2022, kejar teman-teman sekalian. Upayakan sebaik mungkin, segetol mungkin, seniat mungkin. Oke. Kemudian jangan lupa untuk berdoa, bersiap, dan lakukan yang terbaik. Saya doakan teman-teman sekalian menjadi ASN tahun 2022 ini. Salam dari saya, Arif Isti Pramusinta, pejuang mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.